Dengan Lita Gading itu apa? Lita Gading itu tim. Itu karena pada saat 2016 saya itu masih jadi asisten profesor. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending tentunya. Dan kali ini tetap ngebahas kasus Jessica karena masih ada lagi gue bakal ngebongkar siapa sih sosok Dokter Lita, yang dimana dia bekerja dengan Prof. Dr. Seto gitu ya di persidangan. Tetapi dia itu adalah salah satu tim yang tertutup ya. Kira-kira siapa nih Dokter Lita? Bahkan dia menyuarakan dan dia membela Jessica pada waktu itu ya. Ahli psikolog berbeda pendapat. Gokil. Dan kabarnya Dokter Lita itu ngebela Jessica 1 semester dia diberhentikan gitu kan. Jadi 1 semester itu dia nggak boleh ikut ya, gara-gara dia ngebela Jessica. Oke, daripada gue ngejelasin, nanti kita bakal langsung aja masuk ke Dokter Litanya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe nih, silahkan subscribe dulu ya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ya. Kita bakal terus mengawal kasus Jessica ini ya. Oke, dan kita bakal ngebongkar siapa sosok Dokter Lita. Let's go! Kita dengerin ya pendapat Dokter Lita. Guys, banyak sekali video yang masuk katanya bahas dong soal Jessica Mirna yang kopi sianida itu guys. Bukannya saya nggak mau ya berbicara itu, karena pada saat 2016 saya itu masih jadi asisten profesor ya. Jadi saya membantu. Nah, dan membantu itu pada saat itu adalah salah satunya kasusnya Jessica ini. Saya ada di dalamnya guys, kalian nggak tahu ya. Cuman saya tidak muncul di permukaan karena masih ada senior-senior saya yang harus mengemukakan ini gitu. Dan saya pun diwawancara saya tidak boleh karena saya harus mengatasnamakan profesor. Karena kalau dulu kan saya tetap harus manut kepada atasan saya dong, bener gak sih? Kalau sekarang mah saya sendiri gitu. Sekarang saya dan sekarang udah almarhum ya profesornya gitu. Nah, jadi saya tahu tuh bagaimana seluk-beluk permasalahan hukumnya, permasalahan trik-triknya, dan apa sih semua laporan psikologisnya saya tahu, dan saya pun juga salah satu yang pemeriksanya dan sebagainya seperti itu. Saya tahu persis Jessica. Oh, di sini dia bilang dia salah satu pemeriksanya. Oke, salah satu pemeriksanya. Seperti apa kondisi psikologisnya dan sebagainya. Nah, dan itu saya kemukakan tuh karena ada ketidakadilan pada saat itu. Saya bersuara jeder gitu ya. Seperti saat ini aja saya tuh sangat berani gitu ya. Kalau saya sih berani demi kebaikan. Tapi guys, semua orang dibungkam semua. Tidak ada orang yang bersuara. Saya bersuara cuma sedikit. Karena dulu tidak ada sosial media, artinya saya tidak ada dukungan. Dukungan saya hanya di belakang layar, dan itu tidak disupport oleh siapapun. Alhasil S2 saya didem, karena kan saya ngambil S2 S2-nya tuh kan dua kali ya, di luar negeri sama yang di Indonesia. Jadi di Indonesia saya ambil izin prakteknya untuk lokal gitu. Jadi saya kembali lagi kuliah untuk ambil itu gitu guys. Nah, alhasil S2 saya tidak boleh, mandek gitu. 1 semester saya tidak boleh kuliah untuk menyelesaikan itu, hanya gara-gara saya speak up mengenai ini. Jadi saya speak up sekarang karena Mas Indra Giri kemarin, Mas Reza juga bilang katanya disuap lah, di segala macam. Seperti itu halnya, sama dengan saya. Saya pun berusaha untuk saya nggak boleh berbicara lah gitu loh. Dan itu salah satunya sekolah saya nggak boleh gitu. Beneran ini serius. Jadi saya saksi hidup gitu loh artinya gitu. Jadi apakah ada misteri di dalamnya? Ya saya tidak mau membongkar. Ya silakan aja lah cari sendiri. Kan sudah ada tuh di filmnya gitu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya gitu. Banyak sekali tanda tanya yang mungkin tidak masuk akal dalam. Kalau dari pernyataan Dokter Lita Gading ini ya,
apakah ada misteri? Itu jawabannya sebenarnya udah jelas ya, adanya misteri karena dia bilang semua di sana itu dibungkam. Berarti itu misteri dong ya. Dengan pernyataan yang pertama aja itu dibungkam, itu misteri. Kenapa dibungkam? Menarik. Dan dia sampai diberhentikan 1 semester. Kok gitu sih? Nalar manusia gitu loh. Tapi buat mereka sah-sah aja gitu, karena untuk dalam tanda kutip gitu ya guys ya. Nah sudahlah, saya nggak mau mundur ke belakang karena bagaimanapun juga setiap mengungkap kebaikan kalau tidak didukung oleh orang banyak itu tidak ada hasilnya guys. Maaf kata, mungkin secara agama Tuhan saya mendapatkan pahala, tapi secara sosial maupun secara psikologi saya mendapatkan deraan mental dan drop sekali pada saat itu. Saya tidak boleh sekolah dan sebagainya, dapat apa istilahnya dimusuhin dan sebagainya. Ya sudahlah, tapi sampai sekarang mereka ini ya gitu loh. Ya nggak tahu lah saya, kembali ke manusianya aja sih sebenarnya guys. Orang itu mau meniat baik atau tidak kembali kepada manusianya itu sendiri. Sekarang kalau orang yang bermoral baik, bermental baja, ya dia mau berspeak up dengan cara dia gitu ya. Tapi harus didukung. Kalau sekarang ini kan sudah ada sosial media, jadi semua speak up itu bisa didukung oleh kalian semua para netizen. Kalau dulu saya tidak, saya berspeak up sendiri, berkoar-koar, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Akhirnya ya saya berhentikan di sekolahnya. Ini curhat nih guys, karena kemarin Mas Mas Reza udah bilang begitu, makanya saya berani deh sedikit-sedikit berspeak up. Gitu aja ya. Jadi kembali lagi, keadilan itu hanya untuk Tuhan sih sebenarnya. Keadilan manusia itu hanya dilihat dari sebelah mata saja, seperti itu. Oke, jadi kalian harus kompak untuk melihat dari sisi keadilan yang seadil-adilnya dan bijaksana tentunya. Oke, salam Lita Gading. Oke, akhirnya dia berani membongkar ya, karena dosennya ya, atau Sarlito ya, Profesor Sarlito ini kan sudah nggak ada. Akhirnya udah almarhum ya, akhirnya dia berani speak up ya. Oke, coba kita masuk ke komen deh. Dulu asistennya almarhum Prof. Sarlito atau almarhum Roni Niti Baskara? Dijawab sama Litanya, di antara mereka, hahaha. Tolong lindungi Bu Lita, takut ibu kenapa-napa. Makasih atas perhatiannya. Mbak Lita, sekarang saatnya Mbak bantu Jessica mendapat keadilan. Please kasih tahu Pak Otto yang sebenarnya. Apakah Dokter Lita ini berani? Tapi kayaknya dia nggak bakal tahu sih siapa dalangnya ya. Bahkan dia suruh kita nyari sendiri ya. Oke. Mungkin yang bisa gua garis bawahi, saat dalam waktu persidangan tentang mengecek psikologi Jessica itu banyak kejanggalan yang aneh gitu. Pendapat Dokter Lita ya, Lita Gading ini ya. Bahkan banyak yang bungkam gitu. Oke, menarik. Next. Oke, ini kalau kita masuk podcast baru-baru ini ya, hostnya harus belajar lagi memalukan. Saya bukan sosialita. Oke, kita coba dengerin dulu ya. Keluar namanya Lita Gading. Nah, Lita Gading itu timnya dari penyidik. Nah, Lita Gading adalah tim yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi pertanyaannya itu, jawaban-jawaban itu jadi buat Lita Gading. Jessica nggak bersalah kok. Bukan dengan Lita Gading. BAP-nya Lita Gading yang ini kan. Jadi dirubah atau gimana saya nggak tahu. Saya juga masih bingung ini, hubungannya dengan Lita Gading itu apa? Lita Gading itu tim. Iya, oke. Timnya Pak Sarlito. Oke. Ya kan dia sebagai timnya Sarlito. Sampai dia dia punya S2-nya karena nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi kayaknya ini ada pesanan. Iya. Kayaknya ada pesanan. Artinya si Lita Gading membuat satu jawaban dari pertanyaan itu disampaikan. Ternyata Lita Gading katakan nggak bisa, Jessica nggak satu, gimana saya nggak tahu. Mungkin kita akan gali ke Lita Gadingnya. Nah, Lita Gading ini hanya sosialitas saja Pak, kalau saya tahu. Dia bukan. Dia adalah murid daripada Sarlito. Iya, Pak Sarlito. Iya. Tapi di luar itu kalau saya lihat, kalau saya nggak tahu kalau itu, tapi dia profesinya adalah sama dengan Pak Sarlito, psikolog forensik kalau nggak salah, dan itu akan Ini siapa sih host? Saya juga nggak kenal sama kamu. Harusnya ya, saran saya nih,
Kalau mau podcast harus cari tahu dulu siapa narasumbernya, yang dibicarakan itu kasus apa, dan orang-orang yang terlibat itu kira-kira siapa. Jangan menggiring opini. Katanya kata pengacara yang satu bilang katanya saya itu adalah seorang Lita Gading, ya kan? Lita Gading itu siapa? Katanya sosialita. Aneh ya kamu, sosialita. Search internet, kamu Google supaya kamu tahu yang jadi pembicaraan, yang dibicarakan itu siapa dan apa profesinya. Jangan menyinggung dan menggiring opini ke. Jadi gue udah seret Google ya, gak banyak, tapi intinya yang gue dapet dari sebuah Google adalah Dr. Lita Gading ini adalah ahli psikolog juga ya, yang dimana profesi dari Prof. Seperti tadi lupa gue, si Sarlito ya, Prof. Sarlito itu sama gitu, sama-sama psikologi, oke ya. Saat gue search di Google Ke hal-hal yang tidak baik, menurut saya itu menyinggung loh perasaan saya gitu loh. Dibilang saya sosialita. Kalau saya dianggap sosialita, tapi saya punya profesi yang kamu nggak tahu gitu loh. Makanya saya bilang googling supaya kamu pinter ya. Podcast yang baik adalah podcast yang mengerti dan paham tentang ruang lingkup apa yang menjadi pertanyaan, dan podcast yang bisa membangkitkan dan menggali pernyataan-pertanyaan yang bisa dijawab oleh si narasumber. Oke. Dan hostnya itu harus cerdas, harus cermat, dan harus berkualitas. Tidak menggiring opini seperti ini. Paham? Jadi kalau kamu mau tahu siapa saya, klik Google. Oke? ya, dia adalah dokter dan psikolog. Nah, jadi dia sempat marah ya karena dibilang kayak gitu, dan ini adalah sebuah tim yang dimana emang dirahasiakan ya. Oke, kita lanjut lagi, next. Hai Mas Wirang Birawa, akhirnya kita telepon-teleponan ya. Thank you so much atas perhatiannya. Dan kemarin kita sempat mau ketemuan, ternyata saya ada keperluan mendesak dan tidak bisa ditinggalkan. Lalu saya prioritaskan dulu ke dokter karena saya mau ada perjalanan jauh nih dan lama gitu. Ternyata kamu orangnya so far so good dan sangat kooperatif lah gitu ya. Saya suka sama orang seperti itu. So anyway, see you ya. Thank you so much, and mudah-mudahan nanti setelah saya pulang kita akan ketemu dan kopi darat. Kita bicara, mudah-mudahan tidak terlambat saya bicaranya karena sudah banyak nih beberapa wartawan yang menghubungi saya ingin bercerita dan berbagi pengalaman tentang kejadian saya dulu. Namun gini loh guys, sekali lagi karena saya adalah seorang profesi ya, walaupun saya tidak terlibat langsung saat itu, namun saya tidak boleh memberikan secara vulgar dalam analisis psikologinya gitu loh ya. Tapi kan saya sudah kasih clue-cluenya, kalian lah yang korek, kalian lah yang mencari tahu, oke? Dan nanti saya akan menggiring nih ke arah mana yang sebaiknya kalian bombardir gitu loh guys, oke? Saya tetap akan mendukung segala sesuatu yang berhubungan dengan Jessica dan mudah-mudahan kasus ini diangkat lagi. Banyak hal yang kejanggalan-kejanggalan yang perlu dikupas tuntas nih. Sekarang ini kan ada netizen nih. Netizen tuh maha benar dan maha struggle gitu ya. Mudah-mudahan ini struggle-nya positif nih ya kan. Bagaimanapun dulu latar belakangnya Jessica kasusnya seperti apa dan sekarang ada di Netflix dan sebagainya, itu mudah-mudahan ada titik terang lah untuk keadilan untuk Jessica seperti itu ya. Yang jelas, dan kalian kalau pandai dan kalau cerdas pasti kalian bisa menyimak apa yang saya sampaikan, oke? Namun saya tidak bisa terlalu vulgar, mohon dimengerti. Saya tidak mau profesi saya diacak-acak ya, karena ini adalah bagian dari profesi. Karena kalau saya
memberikan secara vulgar tentang analisis psikologi yang dulu, maka saya nanti kena kode etik. Oke guys, nah kamu harus pinter dan saya akan giring kamu ke arah yang lebih bagus. Ya sayang, salam Lita Gading. Oke, jadi alasannya adalah kode etik ya teman-teman. Oke, jadi Lita Gading nggak bisa buka suara karena kode etik. Ya kalau kalian melanggar kode etik tersebut, ya kalian siaplah kena hukumannya ya. Hukumannya itu yang paling parah ya bisa dicoret ya dalam profesi tersebut gitu. Nah itu hukuman paling parah ya. Itu yang gue tahu ya, karena setiap jurusan sih 4 gue juga ada namanya kode etik ya. Oke, gue gak perlu sebut jurusan gue apa. Oke, kita coba lihat chat dari Master Firasat dengan Lita Gading ya teman-teman. Ibu, salam kenal. Wede. Hai, salam kenal kembali. Yang lagi menghebohkan saya di jagat sosmed ya. Hehehe. Hai, hahaha. Ya begitulah mbak, aku sudah lama berfirasat tentang ini semua. Setiap clue yang muncul selalu dianggap benar karena terus terjadi. Mbak, ayo dong, boleh kan? Boleh kan apa nih? Terus dibales, maaf aku kemarin posting foto dirimu biar netizen cari-cari kamu. Hehehe, karena banyak fakta ada di kamu. Aku yakin itu. Emang benar S2 dirimu dihambat sama itu mbak? Boleh my phone. Oke, itu chattingannya dan kita coba cari tahu ya postingan Wira. Gue udah nemu nih postingan Wira yang mana. Ini postingannya ya teman-teman. Nah ini, jadi ini postingan dari Master Firasat yang ini. Dan di sini dia memposting foto Wira, foto ini ya, Lita Gading, teman-teman. Nah, ini ya foto Lita Gading. Dan dia bilang di sini, netizen, ibu ini di mana? Firasat mengatakan ibu ini orang cerdas dan juga menjadi kunci. Ibu orang baik, respect. Dia bilang ini adalah guru kunci ya. Iya, karena dia kan tim gitu ya. Oke, dari Prof. Sarlito lah ya. Oke, kita baca tulisan kedua. Ibu ini murid dari gurunya yang saat itu menilai Mbak J bersalah. Karena guru itu sudah tiada, tapi ada anak buah yang mengetahui pesan terakhir sebelum sang guru itu tiada. Meminta maaf pada J bahwa pengakuannya tidaklah benar saat persidangan. Siapakah orang yang disuruh itu? Firasat akan mengupas sampai tulang sumsum. Paling dalam akan muncul nama-nama baru yang bersaksi suara demi sebuah kebenaran. Oke, jadi ini tanggapan Master Firasat ya, yang dimana dia tahu semua gitu kejanggalan-kejanggalannya. Dan tapi Lita Gading di sini nggak bisa bersuara teman-teman, karena kan itu udah melanggar kode etik ya. Feeling gue sih dia nggak tahu ya orangnya, mungkin ya. Ini kan cuma firasat gue, dia nggak tahu orangnya. Tapi dia tahu saat dia menjalani kasus tersebut banyak kejanggalannya teman-teman ya. Itu yang dia rasakan. Firasat gue menyatakan seperti itu. Ya dia nggak tahu sosok orang yang bermain di belakangnya siapa. Mungkin kalau dia tahu ya dia udah ngasih clue lah ya. Tapi dari tadi kita tidak lihat ada clue siapa orang yang bermain. Dia cuma ngasih tahu firasat aja. Oke. Terus di captionnya Master Firasat apa nih? Siapakah anak buah itu? Kalau saja anak buah itu muncul sekarang dan beri pernyataan, bisa bubar. Sakit kepala itu semua. #Firasat juga bikin sakit kepala sih. Nah ini ya, Lita Gading. Next kita bahas lagi Lita Gading ya. Jessica, we love you, jangan tenggelam. Oke, apa nih tanggapan Dokter Lita? Kita coba teliti perkataan dia ya. Apakah ada yang aneh gitu? Atau ada yang Hai, selamat pagi. Saya lagi ada di Beverly Hills, Los Angeles guys. Di sini dingin. Ada 9 sampai 10 derajat guys. Cuman nggak terlalu dingin. Enak, sejuk banget. Ada mataharinya juga, jadi nggak terlalu dingin banget. Tapi saya tetap harus pakai bulu-bulu biar hangat gitu ya. Jadi guys, aku mau kasih tahu sama kalian ya, jangan sampai kasusnya Jessica itu hilang lenyap begitu saja ya. Karena kalian para netizen yang bisa mengungkap lagi kasus tersebut dan diangkat lagi kasusnya. Jadi kalian harus yakin, kamu harus percaya bahwa di balik semua misteri yang ada di kasusnya Jessica, saya bingung ya, kenapa para
orang-orang yang ada terlibat di dalam kasus tersebut kok diem-diem aja ya, seperti kepolisian, kejaksaan, lalu para pengacaranya mereka, lalu itu si bapaknya Mirna itu, Edi Darmawan ya. dan Polisi yang terutama Krisnamurti. sih kepolisian ya, dianggap kasus itu selesai ya udah, nggak bisa dianggap. Hai, yuk PK angkat lagi, saya ada di belakang kalian, oke? Karena gue udah ngikutin kasus Jessica ini cukup lama, teman-teman, gue tahu siapa itu yang dimaksud Krisnamurti. Jadi gue ya, ini hanya pendapat gue ya, karena ya netizen juga bongkarnya Krisnamurti ya. Krisnamurti ini yang nggak mau angkat suara, nggak pernah datang di podcast teman-teman ya, nggak memberikan klarifikasi, ya pasti Krisnamurti. Siapa lagi kan? Next. Nah kan sudah terbuka satu persatu. Ini loh orang yang suka berkoar-koar, tapi Oh, sebenarnya ini. yang dibicarakan itu sesuai fakta nggak ya? Nah itu dia. Sekarang tuh KPK benarkan Wamenkumham Edi tersangka kasus dugaan penerimaan suap. Nah loh, nggak apa-apa Pak, nanti ceritain ya Pak ya, selfie di sana itu seperti apa. Anjay. Katanya nggak ada selfie, ada loh selfie di sana Pak. Jadi nanti Bapak kasih tahu kita ya, oke Kak? Aduh, thank you ya Mas Birawa. Kita semua menunggu keadilan yang sesungguhnya. Keadilan yang sesungguhnya adalah apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan fakta kenyataan yang ada. Begitu loh. Oke, gue bisa garis bawahi pernyataan Dr. Lita Gading ini di sini. Jadi pernyataan dari Prof. Edi itu semua dari Menkumham, itu semua tidak benar ya. Kok bisa ya gitu ya? JPU ya, Jaksa Penuntut Umum. Itu pendapat Dr. Lita. Oke, lanjut lagi next. Tapi si Sandi kita belum tahu ya kabarnya. Nah guys, tuh lihat, doa bersama solidaritas untuk Jessica. Saya setuju ya. Terima kasih untuk para lawyer, angkat terus beritanya dan jangan sampai lelah. Kita semua para netizen termasuk saya mendukung bahwa kasus ini diangkat lagi. Buka kebenarannya. Satu persatu sudah mulai terungkapkan. Yang satu lagi jaksa, kalian harus periksa itu. Oke? Salam Lita Gading. Siapa? Satu lagi jaksa. Ntar, jaksa ada Sandi, ada Edi. Kan Edi lagi di proses. Ya mungkin Edi kali ya. Mungkin Sandi kali. Masalahnya sama-sama berteman mereka ini. Siapa guys kira-kira jaksa yang dimaksud? Dr. Lita ya. Oke, next. Halo, Dr. Lita Gading bersuara tentang Otto Hasibuan dan Wira Birawan menegaskan keadilan buat Jessica. Ngaku sebagai salah satu saksi hidup. Saya akan menggiring fakta yang ada di kemudian hari. Oke, kenapa nih? Kenapa? Saya sampaikan. Semalam saya bicara dan telepon dengan Bapak Otto Hasibuan dan Bapak Mas Wirang Birawa. Kalian pasti kenal dong. Nah, mengenai Netflix, you know Netflix itu perusahaan besar loh. Dia tidak mungkin membuat berita atau cerita yang memang tidak ada sangkut pautnya dengan fakta integritas dan fakta yang akan terjadi di kemudian hari nantinya bisa diungkap. Karena apa? Di kasus internasional case ini dianggap ya, karena mengandung banyak tanda tanya besar di dalam kasus tersebut. Nah, karena itu Netflix membuat film dokumenter untuk apa? Untuk memberikan segala sesuatu fakta yang ada. Nah, yang harus diungkap dan kalian. Oke, di sini gue udah dapat clue sih teman-teman, yang dimana menurut Dr. Lita Gading ini dia bilang ya film Netflix itu benar gitu, fakta. Karena nggak mungkin banget perusahaan sebesar Netflix itu berbohong gitu. Oke, kita bisa garis bawahi. Kita lanjut lagi, apalagi yang diungkapkan klarifikasi dari Dr. Lita Gading ini. Giliran jaksa nih kapan? Oke, jaksa, hakim. Oke, jaksa siapa? Setiap kebatilan pasti akan dibayar kontan oleh Tuhan. Iya. Nah, sekarang tinggal jaksa nih. Siapa Sandi? Dikorek terus ya netizen. Karena apa? Kemarin kan Kumham, wakil Kumham ya. Edi. Sekarang
Kalian harus pantau tuh jaksa yang itu cluenya, coba ya. Kalian harus pintar dan harus cerdas. Bagaimanapun mereka itu ada sangkut pautnya dengan kasus Jessica, guys. Lucu ya. Aku adalah salah satu yang puas banget gitu ya kasus ini diangkat lagi. Karena bagaimanapun juga kita harus menegakkan keadilan. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Jadi harusnya nih kita semua benar-benar introspeksi diri. Udah tahu dilaporkan itu udah 3 bulan yang lalu loh guys. Tapi dia masih berani berselancar di podcast. Hey podcast, denger ya kalian. Kalian itu bisa nggak sih lebih bijaksana untuk memilih siapa yang jadi bintang tamu untuk kalian? Jangan hanya memikirkan cuan saja, oke? Nah gitu dong, gimana sih? Oke, selamat ya Pak. Mudah-mudahan Bapak merasakan Selti yang menurut kamu tidak ada di sana. Padahal Jessica 4 bulan loh di Selti. Oke, salam Lita Gading. Nah itu ya. Menurut gue nggak setuju dengan statement dari Lita Gading itu. Menurut gue malah pas banget orang-orang yang di sana diundang gitu ke podcast karena kita bakal tahu keblunderan mereka gitu atau salah ngomongnya mereka. Nah, itu gue setuju gitu ya, kita undang aja siapa tuh Sandi, Edi, terus Edi Darmawan ayahnya Mirna, terus Arif suaminya Mirna, itu diundang aja gitu kan, biar kita tahu gitu blunder apa gitu yang mereka buat ya. Next. Ada yang kebakaran jenggot tuh si bapaknya Mirna. Sekarang sudah mulai bersuara guys. Namun suaranya sudah agak pelan dibandingkan yang kemarin-kemarin menggebu-gebu. Ada ketakutankah setelah ada pertemuan semua para lawyer yang mendukung? Aduh, ayo. Terus semangat terus. Jangan apa ya istilahnya, jangan gentar dengan apa yang disampaikan oleh dia. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Pasti dan pasti. Aduh ampun, bapaknya Mirna kemarin kan berkuar-kuarnya sampai kenceng banget loh ya. Sekarang malah enggak. Nah ini secara psikologis nih guys. Biasanya kalau orang sudah mulai menurun nih energinya, itu sudah mulai ketar-ketir. Itu sudah mulai ada rasa insecure di dalam permasalahan ini. Karena apa? Mungkin salah satunya sudah ada yang ketangkep ya, yang mengenai suap itu guys. Tahu dong kalian siapa coba? Nah jadi terus pantau, dan mungkin akan ada jaksa, ada kepolisian, ada para penegak hukum, hakim pula barangkali. Pantau terus ya, satu persatu akan terungkap, dan itu yang akan saya giring ke arah sana. Ingin bukti? Tunjukkan bukti itu di jangan dulu ngomong. Pokoknya pelan-pelan pasti akan terungkap. Percaya sama saya. Oke? Mas Birawa juga, Wiram Birawa pasti juga udah tahu lah apa yang akan saya sampaikan kali ini. Oke? Stay tune ya guys. Pokoknya jangan sampai terlewatkan. Kasus ini adalah kasus yang luar biasa. Malah jadi teka-teki teman-teman ya. Apa maksudnya teman-teman, coba dari Lita Gading ini? Oke lah, masuk ke komen aja. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar untuk kasus Jessica. Oke, amin. Senang dengarnya informasi Dr. Lita Gading. Semoga Pak Oto dan tim diberikan kemudahan dalam mengungkapkan kasus Jessica. Jessica bebas, amin. Kebenaran akan terungkap, tapi dia terkesan seperti mewakili beberapa oknum. Lita Gading, next. Cyanida itu masuk. Terus kemudian ahli ini menyampaikan bahwa saya itu adalah seorang ahli yang membidangi cyanida, yang memeriksa di dalam tubuh, bukan yang di dalam gelas. Nah, untuk ciri-ciri di tubuh itu kami tidak menemukan bahwa ada cyanida di sana. Tapi kemudian oleh hakim BG ini menyampaikan bahwa cyanida itu emangnya masuk dari mana? Dari mulut kan, bukan dari pantat, mohon maaf.
Nah, ini kan sudah tidak etis. Itu disampaikan depan persidangan. Jadi Oke, tidak ada 3 hal etis. ini. Sebenarnya masih banyak yang lain yang dia lakukan. Kami sudah melampirkan di flashdisk video-video. Akhirnya ada juga yang berani melaporkan soal Hakim BG. Gitu dong, harus ada keberanian. Karena kalau tidak begini, pasti tidak semuanya bisa diselesaikan. Oke, kalau kita mau membela sampai tuntas. Karena Jessica sudah 7 tahun mendekam di penjara. Karena apa? Karena ketidakadilan dari sebuah peradilan. Nah, setelah hakim, laporkan kepolisian. KM guys, yuk sikat Krisnamurti habis. Salam KM. Lita Tapi Krisnamurti backingnya cukup kuat gitu. Kita kalau mau ngelapor kan harus ke polisi. Sedangkan KM sendiri Krisnamurti kepolisian gitu. Dan dia juga kagak pernah muncul di podcast. Jadi kita nggak tahu nyari kesalahannya itu di mana gitu. Kalau hakim ini kan udah undang di podcast ya. Jaksa juga Pak Edi ini udah diundang ke podcast. Nah, tapi kepolisian KM Krisnamurti itu tidak diundang gitu. Next. ada yang mau dilaporkan nih sama si Fablo. Ini ada Deddy Corbuzier ya. Katanya dia bikin mengenai Ungkapan palsu ya, bahasa-bahasa selfie ya. yang memberatkan Jessica di sana. Katanya banyak sekali tidak ada selfie, lalu ada statement yang sangat tidak realistis diucapkan di dalam podcast. Nah, podcast yang seperti itu, kalau menurut saya itu menggiring hoax yang tidak benar ya. Nah, yang seperti ini sih sebetulnya benar juga harus ada diproses ya, supaya orang-orang yang merasa punya nama itu jangan seenaknya aja memberikan statement yang memberatkan orang, yang akhirnya merugikan orang lain gitu loh. Apalagi ini mengenai peradilan yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, Deddy Corbuzier, kamu mungkin siap-siap ya. Salam Lita Gading. Gue paham sih kenapa Deddy Corbuzier ngomong kayak gitu ya. Kita sebenarnya bisa menilai sih karena depannya ada Prof Edi gitu. Ada Profnya Edi gitu saat podcast. Jadi ya mungkin Deddy Corbuzier terhasut gitu kan. Udah Det, nggak usah terlalu mendalam ngebahas kasus ini gitu kan. Nanti kamu terkena masalah. Nih, aku ada buktinya kalau di sana tuh ada selfie. Aku bahkan ada videonya. Di video malah blunder. Ya itu ya. Deddy Corbuzier emang lagi dilaporin sih. Cuma gue nggak tahu bisa apa enggak. Karena menurut gue dia agak kuat juga gitu ya, karena kan pangkatnya TNI juga, kenal banyak orang-orang ternama. Next. Saya tuh heran ya, ada yang bilang bahwa di penjara itu tidak ada sel tikus. Nah, kalian tahu waktu S2 saya itu berselancar ke para napi-napi, yaitu di tempat-tempat penjara di seluruh Indonesia guys. Karena salah satu dari laporan tugas akhir saya adalah penjara. Bagaimana saya kondisi psikologis manusia di dalam penjara tersebut, atau bagaimana dia melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya dia di penjara tersebut gitu loh guys. Nah, ada orang yang bilang bahwa di penjara itu tidak ada selfie, itu salah. Saya saksinya gitu loh, bahwa di penjara itu selfie itu kalian harus tahu adalah sebuah tempat kecil di mana di sana itu tidak layak gitu untuk ditempati oleh beberapa orang gitu ya. Biasanya tuh ya dalam satu ruang 2x3 atau 2x1 gitu ya guys ya, dengan kondisi yang mengenaskan, itu dihuni oleh beberapa orang di sana guys gitu loh. Nah, buat orang yang sebagian tidak kuat mentalnya, maka secara tidak langsung orang tersebut akan mengakui kesalahannya, apa yang diperbuat di sebelum masuk penjara ini gitu. Tapi ada juga orang yang bersikukuh bahwa saya tidak melakukan itu, ngapain saya harus ngaku. Sama kasusnya dengan Jessica. Jessica bilang, ngapain saya harus mengakui kesalahan yang tidak saya lakukan. Maka saya bilang, dia bilang, saya akan terus di sini dan saya tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Gitu guys. Jadi menurut saya selfie itu adalah tempat buat efek jerak kepada para napi. Nah, disitulah orang digojlok mentalnya untuk bisa mengakui apa yang diperbuat
gitu ya. Nah, kembali lagi Deddy Corbuzier, kalau kamu bilang bahwa di penjara tidak ada sel itu salah besar ya. Sel tikus itu ada. Salam Lita Gading. Ya sebenarnya dari cerita Gading ini benar ya, satu. Yang kedua juga bahkan petugasnya di sana kan udah ikut podcast kan. Sel itu ada. Ya mungkin Deddy Corbuzier kan karena depannya ada Edi ini nggak enak dia bilang, ya udahlah nurut aja. Kalau Jessica tuh psikopat gitu kan. Ya gitulah ya. Next. Oh udah habis ya teman-teman. Ya oke. Jadi kita udah mengenal clue-nya udah kita baca semua ya. Dari hakim, dari kepolisian, dari jaksa, dari ayahnya Mirna kita udah tahu. Yang bisa gue garis bawahi, kita harus nyari tahu siapa nih pelakunya. Oke, mungkin itu aja ya dari Lita Gading atau Dr. Lita Gading ahli psikopat yang satu tim dengan Prof. Dr. Sartino apa ya, lupa namanya, susah banget. Oke, kita untuk menutup video ini gue pengen masuk ke top komen guys ya dari video gue sebelumnya. Ini gue ngonten udah malam, jadi ya mohon dimaklumi karena udah mulai agak-agak ngantuk nih. Jadi cepet-cepet. Top komen di sini cuma ada beberapa aja sih. Oke, kita coba lihat top komen yang pertama. Ada di 12 like dari Aji Martahan 3696. Zaman sekarang walaupun profesor tidak bisa dipercaya, apalagi isi kepalanya masih bisa dikendalikan oleh uang. Sangat disayangkan profesor, tetapi sudahlah, semuanya akan mendapatkan karyanya, termasuk oknum profesor yang kini masih dikejar karmanya. Oke, komen kedua ini ada like-nya 8 dari grade 1501. Bener kata Pak Oto, dari dulu Pak Oto bilang kalau kasus ini ada tembok besar yang menghalangi. Berarti ada oknum-oknum yang menghalangi segala cara supaya bisa dapat keuntungan dari kasus ini. Sampai dulu Dr. Lita Gading aja dihambat S2-nya selama 1 semester karena kasus ini. Semoga kebenaran sesungguhnya bisa terungkap dan keadilan bisa ditegakkan. Amin. Oke, amin. Dan ya, tadi udah kita dengerin kesaksian dari Dr. Lita Gading ya. Dia S2-nya di-cut gitu ya, diberhentikan. 13 like ya dari Cika 4476. Why mafia hukum bertobatlah. Udah terbukti Sarlito sebelum meninggal dunia minta maaf sama Jessica. Itu tanda bukti Jessica tidak bersalah ya. Oke teman-teman, jadi untuk mengakhiri video ini ternyata ada yang ngasih channel ini super thanks dan gue bener-bener ngucapin terima kasih, dan kita bakal bacain komen yang udah ngasih super thanks, yaitu salah satu pensupport dari channel ini ya, ataupun video ini. Oke, kita coba bacain komen yang pertama dari WC Handara 6339. Semoga membantu lebih semangat dalam berkarya. Ya makasih banyak lah, tentunya ini membuat gue tambah semangat ya buat berkarya. Thank you banget. Komen kedua ini dari BBJ 5951. Cuma mau support aja. Keep up the good works. Las Vegas hadir. Wow, Las Vegas ini nggak expect sih, tapi thank you banget ya dari Las Vegas, bahkan ngasih gue super thanks yang ada di bawah. Makasih banget, dan ya ini adalah kontribusi dari kalian ya, gue akui makasih banyak lah intinya ya. Gue nggak bisa komen apa-apa. Salam dari Las Vegas ya. Ya maksudnya ini kan Indonesia gitu. Salam buat Las Vegas. Oke, makasih buat kalian yang udah kirim super thanks atau mau kirim lagi silahkan. Nanti bakal gue bacain. Dan gue di sini Fadli undur diri. Tentunya gue adalah manusia biasa. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun salah kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung, apapun lah itu ya yang menyakitkan kalian, gue minta maaf. Itu semua dipastikan tanpa gue sadari lah omongan tersebut ya. Gue Fadli undur diri, sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.